Hai teman-teman, akhir-akhir ini aku sering melihat satu pola yang sama. Di satu sisi, untuk sebagian orang, hidup kelihatannya baik-baik aja. Pekerjaan oke, keluarga juga oke, relasi juga nggak rusak gitu ya. Keuangan juga baik, bahkan sangat baik. Tapi ada rasa, kok aku nggak di posisi yang sama lagi ya? Kok kayak ada yang beda, tapi nggak jelas apa. Atau di sisi lain, ada juga yang merasa hidup kayak berantakan banget. Tapi nggak paham salahnya di mana. Kayak ada yang kerasa nggak pas, tapi nggak tahu persisnya apa. Kedua situasi itu sebenarnya menunjukkan hal yang sama, yaitu posisi batin kita di dalamnya. Reposisi batin adalah satu istilah yang cukup sering aku gunakan belakangan ini setelah mengalami dan menyaksikan banyak hal, tapi belum nemu istilah yang terasa pas. Dan ini sesuatu yang muncul di hampir semua sesi readingku, teman-teman. Ya tentu aja dengan issues dan intensitas yang berbeda. Tapi arahnya secara general, itu kurang lebih sama. Ujung-ujungnya reposisi batin. Dan ini sebenarnya nyambung ke satu video yang pernah aku buat tentang Practitioners Awakening. Linknya ada di deskripsi ya, teman-teman. Sebutan praktisi ini bukan hanya praktisi formal seperti misalnya praktisi Reiki, guru spiritual, pemandu meditasi, fasilitator kelas atau sesi healing, dan lain-lain. Tapi praktisi di sini adalah siapapun yang berjalan di perjalanan batin. Jadi, reposisi batin adalah perluasan kesadaran dalam rangka Practitioners Awakening itu. Di sini aku akan share 3 fase awakening dan nanti kita akan sama-sama lihat yang namanya reposisi batin itu adanya di fase yang mana. Aku akan awali dengan istilah yang biasa kita kenal sebagai spiritual awakening sebagai konteks dasarnya ya, teman-teman. Yang biasa kita pahami atau istilah spiritual awakening yang biasanya kita gunakan, itu adalah momen di mana kita dibangunkan kesadarannya untuk menyadari bahwa hidup ini nggak cuma makan, tidur, dan kerja aja. Nggak hanya hidup fisik atau materi aja. Ini adalah fase di mana kita jadi sadar ada dimensi batin, sadar ada kesadaran, sadar ada makna, dan mulai bertanya, siapa aku? Dan ini membangunkan mata. Orang biasanya memahami spiritual awakening sebagai satu momen besar yang terjadi lalu selesai. Banyak juga yang bilang, dulu pas aku spiritual awakening, atau aku tuh awakeningnya karena titik-titik gitu ya, atau narasi-narasi lainnya. Itu sebenarnya hanya menandakan titik awal perubahannya, teman-teman. Initial moment di mana kesadarannya dibangunkan melalui katalis-katalis tertentu yang seringnya memang cukup besar. Kenapa sih cukup besar? Karena kalau nggak besar, kita nggak kunjung bangun, teman-teman. Mungkin awalnya ada kejadian-kejadian atau lewat katalis-katalis lain dulu yang nggak kita sadari. Tapi seringnya terus ada satu momen yang jeder banget. Nah, disitulah kita akhirnya benar-benar mulai bangun. Dan biasanya berhubungan dengan kehilangan. Misalnya, kehilangan kesehatan, materi, pekerjaan, orang-orang tertentu baik melalui perpisahan atau meninggal, dan lain sebagainya. Nggak selalu ya, teman-teman, tapi seringnya begitu. Aku sering menyebut titik itu as the initial awakening, yaitu momen awal kita dibangunkan. Tapi, proses awakening itu never ending sebenarnya. Akan terus terjadi dan berjalan sepanjang hidup kita. Jadi, kalau suka bertanya-tanya, kapan sih awakeningku ini selesai? Well, sorry to say, teman-teman, it's a never ending journey. Setelah mengalami initial awakening itu, kita mulai berproses dengan berbagai cara yang dirasa nyaman. Mungkin ada yang ke jalur meditasi, yoga, tarot reading, kelas-kelas healing, belajar reiki atau modalitas lain, mulai kenal sama yang namanya journaling, dan lain sebagainya. Dari situ kita mulai menyadari banyak hal tentang diri kita sendiri, termasuk juga luka-luka yang tersimpan di dalam diri. Fase spiritual awakening awal ini perlu disadari bahwa ini adalah fase yang sangat rawan. Kita terpicu oleh pengetahuan dan pemahaman baru. Banyak realizations tentang hidup,
dan semesta, energi, hal-hal yang berbumbu-bumbu spiritual seperti aura, dimensi, light beings, galactical beings kayak starseeds, dan lain-lain. Kita terpapar dengan yang namanya soul connections, soul contracts, karma, dan banyak lagi lainnya. Itu nggak salah sama sekali, teman-teman. Dan di LTA pun pernah ada kok sesi-sesi terkait tema-tema tersebut. Tapi, karena sangat rawan membuat kita stuck di sana, karena memang sangat menarik bagi kebanyakan orang, deliverynya di sesi-sesi itu sangat dijaga baik oleh Mbak Aldini Pratiwi yang ngebawain sesinya, dan juga aku sebagai penyelenggaranya. Rasa tinggi, naik level, frekuensi tinggi, istilah-istilah kayak cahaya, enlightenment, 4D, 5D, dan lain-lain yang membuat semuanya sangat glamor. Wajar kalau akhirnya dirasa atau dilihat sebagai pengalaman spiritual yang sangat menggiurkan. Padahal, tujuan spiritual awakening yang sebenarnya bukan untuk mengenal hal-hal tersebut, teman-teman. Itu adalah jembatannya aja, bukan esensinya. Itu hanya pengalaman, bukan sejatinya spiritualitas. Di sini aku nggak akan share too much tentang bentuk, jembatan, dan esensi dari perjalanan spiritual, karena udah ada video terpisah yaitu dari bentuk menuju hakikat yang aku buat tahun lalu. Kalau dirasa perlu, silakan chat aku untuk bisa mengakses videonya ya, teman-teman. Istilah-istilah itu hanya alat bantu di awal yang berfungsi untuk memberi pegangan, memberi rasa aman, dan memberi bahasa sementara untuk pengalaman yang belum bisa dijelaskan. Tapi, kalau kita berhenti di situ, bentuknya dipertahankan, tapi hakikatnya terlewat. Dan disitulah spiritualitas jadi candu, bukan jalan. Sisi spiritual glamor itu rawan membuat kita terjebak di spiritual bypassing. Apalagi kalau hanya fokus di cahaya, bliss, dan lain-lain. Karena perjalanan spiritual, teman-teman, sejatinya gak hanya berisi cahaya aja, tapi juga kegelapan. Cahaya dan gelap adalah dua sisi koin yang gak bisa dipisahkan. Pengalaman manusia itu gak lepas dari dualitas. Selama kita hidup sebagai manusia, akan selalu ada yang namanya suka duka, terang gelap, cinta takut, kebijaksanaan, ketidaktahuan, dan lain sebagainya. Itu dualisme yang tak terhindarkan di level pengalaman. Jadi, kalau ada pembimbing spiritual atau narasi-narasi yang cuma bicara cahaya, cuma bicara bliss, cuma bicara naik bersih dan tinggi, dan juga menghindari atau bahkan meromantisasi gelap, itu bukan kedalaman, teman-teman. Itu seleksi narasi. Dan untukku pribadi, itu justru perlu diwaspadai. Bukan karena salah, tapi karena hidup manusia gak bekerja seperti itu. Pembimbing atau narasi yang matang biasanya gak memonopoli cahaya, gak takut menyentuh gelap, gak memamerkan kebeningan, dan gak menjadikan pengalaman sebagai hierarki. Yang matang akan terasa sederhana, membumi, kadang sunyi, dan gak membuat kita merasa kurang. Kalau setelah mendengar seseorang atau membaca narasi lalu teman-teman merasa lebih jujur ke diri sendiri, bukan lebih tinggi dari orang lain, itu adalah tanda yang sehat. Di sisi lain, romantisasi gelap juga bisa jadi jebakan lainnya. Ada versi lain yang sama-sama problematik sebenarnya, di mana gelap dijadikan badge, luka dijadikan identitas, dan penderitaan dijadikan pembuktian spiritual. Itu tetap terjebak di dualitas, teman-teman. Bedanya cuma pindah sisi aja. Cahaya yang diagungkan itu ilusi. Gelap yang diagungkan adalah ilusi lainnya. Artinya apa? Artinya, kita perlu sadar bahwa kita perlu menjaga diri supaya tetap netral. Nah, gimana supaya bisa netral? Disinilah fase berikutnya berperan besar, teman-teman. Yaitu fase lanjutan dari spiritual awakening awal yang aku sebut grounded awakening. Ini adalah fase di mana kesadaran belajar mendarat ke tubuh dan keseharian. Ciri-ciri utamanya biasanya di mana kita kembali ke tubuh, mulai meregulasi sistem saraf, hadir di keseharian,
dan hidup mulai terasa aman lagi. Ini adalah fase stabilisasi. Fase di mana istilah dan pegangan udah nggak lagi candu, walaupun masih dijadikan pegangan. Semua yang dipahami dan dipelajari udah mulai turun ke tubuh dan mulai tercermin di keseharian kita. Fase ini pun penting karena membuat kita jadi nggak terlalu ngawang. Dan dalam keseharian, kita juga jadi lebih aware dengan diri kita sendiri, termasuk juga aspek-aspek di dalam hidup kita masing-masing. Menjadi grounded, ini cocok banget untuk orang yang kebanyakan di kepala, orang yang overwhelmed energetically, dan atau berada di fase re-entry ke dunia. Mungkin sampai sini ada yang bertanya-tanya, apa ini yang disebut fase ascension? Jawaban pendeknya iya, teman-teman. Tapi mungkin bukan versi yang sering dibayangkan. Versi populernya, ascension adalah naik frekuensi. Naik ke level lebih tinggi, lebih spiritual, lebih light, lebih bliss, dan lain-lain. Sedangkan di sini adalah versi yang lagi banyak dialami secara kolektif juga, di mana ascension adalah grounding kesadaran ke struktur hidup. Ini bukan naik ke atas, teman-teman, tapi justru kebalikannya. Turun ke relasi, turun ke uang, turun ke batas sehat, dan turun ke pilihan sehari-hari. Makanya, sebenarnya, kalau mau nyebut udah semakin spiritual, justru rasanya tuh nggak euforia, teman-teman. Nggak vision heavy, nggak ada yang, wah, aku tercerahkan, nggak nyari atau bahkan tergila-gila dengan pengalaman dan sensasi. Dan malah seringnya, rasanya tuh sunyi, jujur, dan gak bisa bohong ke diri sendiri. Semakin spiritual seseorang yang sesungguhnya, itu sebenarnya akan semakin biasa aja, teman-teman. Singkatnya, grounded awakening adalah kesadaran yang belajar mendarat. Di sini proses awakening awal mulai matang, tapi belum sepenuhnya menjadi laku. Dan memang gak otomatis menjadi laku ya, teman-teman. Tetap perlu ada prosesnya. Tapi bukan proses naik level, tapi pergeseran orientasi hidup. Pergeseran orientasi hidup yang sudah turun ke pilihan nyata, bukan cuma dipahami, adalah fase berikutnya yang di sini aku sebut sebagai embodied awakening. Kenapa sih dari grounded ke embodied nggak otomatis? Karena grounded itu soal aman, teman-teman. Sementara embodied itu soal jujur. Dan aman nggak sama dengan jujur. Reposisi batin itu terjadinya di fase embodied awakening ini, teman-teman. Jadi, kalau reposisi dirasa sulit, challenging, atau bahkan kayak alot banget, bisa jadi ada yang belum selesai atau matang di fase-fase sebelumnya. Ini bukan lagi aku sadar, tapi dari mana aku hidup, dari posisi apa aku berelasi, dari titik mana aku mengambil keputusan. Dan practitioners awakening itu tadi adalah fase di mana orang gak lagi puas hanya mengerti, gak cukup dengan insight, gak cukup dengan healing, dan gak cukup dengan spiritual language. Karena kesadarannya akhirnya menuntut kalau aku sudah melihat dari mana aku berdiri sekarang. Dan itulah reposisi, teman-teman. Kenapa muncul secara kolektif dan juga termasuk hampir di semua sesi reading? Karena secara kolektif, sistem lama, yang mana artinya hidup itu dari peran, kewajiban, survival, dan juga kompensasi, ini beralih ke sistem baru yang mengajak kita untuk hidup dari kehadiran, integritas, dan juga resonansi. Reading itu cuma memantulkan satu hal, teman-teman. Struktur hidup seseorang udah nggak lagi match dengan level kesadarannya. Makanya, ujungnya bisa dibilang sama, walaupun isu atau pintu masuknya itu berbeda. Yaitu, ini bukan tentang solusi cepat, bukan afirmasi, bukan ritual, tapi untuk melihat bahwa kamu berdiri di posisi yang bukan kamu lagi. Kenapa relasi paling sering kena? Bukan relasi aja sebenarnya, teman-teman. Aspek keuangan juga.
Tapi itu kita bahas di lain waktu ya. Kalau ada yang memerlukan, tolong kasih tahu aku melalui komentar di bawah. Di video selanjutnya kita fokus di relasi dulu sebagai pembahasan hasil poll di grup LTA beberapa waktu lalu. Kenapa relasi sering kena? Itu sebenarnya udah aku share cukup panjang di video apa yang sebenarnya dirapikan hidup lewat perubahan dalam hubungan. Selengkapnya bisa disimak di situ ya, teman-teman. Linknya ada di deskripsi. Dan lebih jauh tentang reposisi batin dan juga relasi akan aku share di video terpisah. Singkatnya, embodied awakening adalah saat kesadaran nggak lagi menjadi sudut pandang, tapi menjadi titik berdiri. Dan ketiga fase itu inevitable ya, teman-teman. Nggak bisa dihindari sebenarnya. Tinggal sekarang, mau dilewati atau menghindar aja terus. Sekarang aku mau ajak teman-teman masuk ke sesuatu yang lebih halus lagi. Karena ini jadi banyak pertanyaan orang. Baik yang udah disampaikan langsung ke aku ataupun belum. Di mana atau bagaimana peran non-duality di fase-fase ini? Non-duality itu bukan menghapus cahaya, teman-teman. Bukan menyingkirkan gelap dan tidak menolak pengalaman. Di non-duality, cahaya terjadi, gelap terjadi, tapi aku bukan salah satunya. Dari situ muncul kebijaksanaan, kejernihan, dan netralitas yang hidup, bukan mati rasa. Netral itu nggak sama dengan dingin dan juga nggak sama dengan apatis ya, teman-teman. Ini sering disalahpahami soalnya. Netral dalam non-duality itu artinya kita bisa merasakan sedih tanpa tenggelam, bisa merasa bahagia tanpa melekat, bisa melihat gelap tanpa menolak, dan bisa melihat cahaya tanpa mengejar. Di sini, netral artinya tidak terpecah di dalam. Dan dari situ, empati jadi lebih jujur, batas jadi lebih bersih, cinta lebih luas, dan tindakan lebih tepat. Kalau teman-teman ada yang ingin mempraktikkan non-duality di keseharian, embodied awakening ini adalah wujudnya atau bahasanya dari sisi spiritual modern, teman-teman. Kalau mau praktek langsung tanpa berkutat dengan teori atau pemahaman konsep non-duality, berproses aja di fase ini. Nanti lama-lama akan jadi laku kok tanpa disadari. Tanpa disadari ini bukan nggak sadar karena autopilot ya teman-teman, karena udah saking jadi alami banget gitu. Aku sangat memahami bahwa seringnya setelah obrolan seperti ini, jadi muncul pertanyaan. Terus aku harus ngapain selanjutnya? Jujur aja teman-teman, itu nggak bisa aku jawab satu persatu apalagi hanya dengan satu kalimat aja. Karena tiap orang ada di fase yang berbeda. Kalau teman-teman merasa butuh kejelasan posisi, bukan jawaban cepat, aku ada sesi khusus untuk memetakan itu. Ini adalah wadah yang memang aku pakai untuk memfasilitasi kebutuhan dari banyak teman-teman untuk ngebedah posisi dan pola hidup secara utuh dan terstruktur. Sesi ini aku nyebutnya pattern mapping ya, teman-teman. Dan ini bisa untuk ngebantu ngeliat teman-teman lagi berdiri di mana dan kenapa hidup terasa seperti ini. Dan ini berbeda dengan reading ya, teman-teman. Reading cocok untuk membuka kesadaran, melihat apa yang belum disadari, dan juga memberi refleksi batin. Tapi, saat seseorang udah sadar, udah melihat, udah tahu, dan masih ada pertanyaan, jadi aku harus gimana? Itu tanda bahwa yang dibutuhkan adalah peta, bukan pantulan. Infonya ada di deskripsi ya, teman-teman. Fase-fase itu tadi bukan sesuatu yang harus dicapai, dan bukan juga sesuatu yang harus dilewati dengan cepat. Ini cuma bahasa untuk memahami kenapa hidup terasa seperti ini sekarang. Dan ini bukan perjalanan dari belum sampai ke sudah sampai ya, teman-teman. Ini tentang berhenti hidup dari posisi yang udah gak jujur lagi. Dan secara garis besarnya, fase ini pun berulang dengan kedalaman dan kesadaran yang berbeda, teman-teman. Inilah yang namanya spiraling up. Kalau setelah mendengar ini teman-teman merasa gak nyaman, mungkin bukan karena ada yang salah. Mungkin
Karena ada posisi lama yang udah nggak bisa ditempati lagi. Terima kasih, teman-teman.